Begitu kawan-kawan. Kita tidak kompromi dengan kapitalis yang datang kasih miskin masyarakat adat, gitu. Benar. Kita juga tidak anti tentang pembangunan, tapi kita orang anti dengan kapitalis yang datang terus kemudian tidak memperhatikan posisi masyarakat adat, menghancurkan, mencaplokkan, sudah kayak gitu kemudian dia jerat masyarakat adat. Jadi dalam itu clear. Kemudian di Papua kita kenal yang namanya Undang-Undang Otsus, Undang-Undang 21. Kemudian di 2008 lahirnya Perdasus 21, 22 dan 23 yang mereklaim secara khusus wilayah Papua adalah wilayah adat. Jadi saya mau bilang bahwa clear dalam teori hukum, Bupati cabut sah, apalagi melihat posisi Undang-Undang Otsus yang memberikan jaminan lex spesialis derogat generis. Hukum yang khusus tidak bisa kemudian berbenturan dengan hukum yang khusus di dalam wilayah khusus. Wilayah adat Papua adalah wilayah khusus yang wajib kemudian semua pihak menjunjung tinggi kesatuan khusus yang berlaku di wilayah adat. Itu penting untuk dicatat. Gitu. Terakhir di 2017 Perda Pengakuan nomor 10 tahun 2017 pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat MOI. Dan di 2020 lahirlah Perbu sebagai pelaksana dari Perda nomor 10 itu tentang validasi dan bagaimana kemudian pengakuan daripada bupati. Dan yang hari ini bupati lakukan adalah kemudian menjalankan mandat konstitusi aturan Perda yang berlaku di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi kemudian pelaku-pelaku yang melahirkan hukum dan kebijakan justru melakukan pelecehan
bangsa, lahirlah negara. Bicara untuk masyarakat adat melampaui konstitusi dunia manapun, dan semua ilmu pengetahuan hukum dan semua hal lahir dari wilayah adat. Makanya kemudian hari ini masyarakat adat bicara untuk harga diri wilayah, karena kehilangan wilayah adat kehilangan diri.